20 juta. Coba lihat angka ini. Mungkin ini gaji impian kamu kan? Kelihatannya jauh banget. Tapi gimana kalau saya bilang ada strategi yang rasional buat mencapainya? Hari ini kita bakal bedah sebuah rencana yang bisa mengubah angka ini dari sekedar mimpi jadi target yang beneran bisa dikejar. Nah, ini nih poin kuncinya. Ini sama sekali bukan soal sombong atau pamer-pameran. Ini tuh sebuah peta jalan. Sebuah kerangka kerja yang jelas, langkah demi langkah yang bisa kita ikuti. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba nggak pasti kayak sekarang, punya peta itu penting banget. Semua yang bakal kita omongin hari ini datangnya dari sini. Sebuah perspektif dari dunia nyata tentang gimana caranya menavigasi karir biar pendapatan kita bisa naik signifikan. Jadi yuk kita bongkar strateginya bareng-bareng. Oke, jadi gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Rencana ini dibagi jadi sebuah perjalanan selama 7 tahun. Setiap fasenya punya fokus dan target yang beda-beda. Biar kebayang, kita lihat dulu gambaran besarnya ya. Nah, ini dia nih keseluruhan perjalanannya. Kita mulai dari membangun fondasi di tahun pertama dengan gaji sekitar 4 juta, terus lanjut ke fase fokus dan hasil, abis itu membangun visibilitas, sampai akhirnya, boom, mencapai puncaknya di angka 20 juta. Kelihatan jelas kan polanya? Setiap tahap itu adalah lompatan yang udah diperhitungkan. Oke, kita mulai dari yang pertama, dan bisa dibilang ini fase yang paling krusial. Tahun-tahun awal ini, semuanya tentang membangun fondasi yang super kokoh. Fondasi inilah yang bahkan menopang seluruh karir kamu ke depannya. Di fase pertama ini, ada 2 langkah yang tujuannya beda banget. Tahun pertama itu soal kuantitas, jadi yes man yang mau coba apa aja. Nah, masuk tahun kedua dan ketiga, fokusnya berubah jadi kualitas. Di sini saatnya jadi seorang spesialis yang ngasih kontribusi nyata. Coba kita bedah tahun pertama. Mentalitasnya simpel aja, jadilah spons. Bilangnya buat setiap tugas, setiap proyek baru. Tujuannya di sini bukan buat jadi yang paling jago, tapi buat belajar sebanyak mungkin. Pahami gimana industrinya bekerja, dan yang paling penting, tunjukin etos kerja kamu yang luar biasa. Nah, disinilah pergeseran krusialnya terjadi. Setelah kamu nyerap banyak hal, sekarang waktunya memilih. Fokus ke satu bidang di mana kamu bisa jadi jagoan. Jangan cuma kerja keras, tapi kasih hasil yang bisa diukur, yang ada angkanya. Disinilah reputasi kamu sebagai orang yang kompeten mulai kebentuk. Oke, fondasi keahlian udah kuat, sekarang kita masuk fase kedua. Di fase ini, jago aja tuh ternyata nggak cukup. Kamu harus mulai pastiin orang-orang yang tepat tahu apa yang bisa kamu lakuin. Inilah yang kita sebut fase visibilitas. Kata kuncinya adalah personal branding. Anggap aja keahlian kamu itu sebuah produk, nah sekarang waktunya buat masarin produk itu. Gimana caranya? Ya mulai dari hal simple, kayak berbagi pengetahuan di LinkedIn, aktif di komunitas industri, atau ambil peran di proyek-proyek penting yang bikin kamu kelihatan. Dan inilah hasilnya. Ketika kamu berhasil gabungin keahlian yang terbukti dengan visibilitas yang makin naik, angka 12 juta ini jadi pencapaian yang sangat realistis. Ini bukan lagi cuma soal kerja keras, tapi kerja keras yang dilihat sama orang yang tepat. Sekarang kita sampai di fase terakhir, fase puncak. Disinilah semua kerja keras dan fondasi yang udah kita bangun mulai membuahkan hasil maksimal. Fase ini adalah tentang memantapkan posisi kamu di puncak permainan. Di sini, rumusnya jadi lengkap. Ini adalah kombinasi dari 3 pilar utama. Pertama, keahlian mendalam yang udah kamu asah bertahun-tahun. Kedua, visibilitas tinggi yang bikin kamu dikenal sebagai pakar. Dan ketiga, jaringan yang kuat, yang terbangun dari visibilitas tadi untuk membuka pintu-pintu peluang baru. Tapi tunggu dulu. Ada satu prinsip inti yang sering banget dilupain, padahal inilah yang jadi dasar kenapa seluruh roadmap ini bisa berhasil. Tanpa ngerti ini, semua usaha tadi bisa jadi sia-sia loh. Nah, ini menarik banget. Slide ini nunjukin 2 jebakan karir yang paling umum. Di satu sisi, kamu bisa aja jadi karyawan paling jago di kantor. Tapi, karena nggak ada yang tahu, kamu jadi undervalued atau kurang dihargai. Sebaliknya, kamu bisa aja terkenal, tapi skillnya kosong. Nah, ini bahaya, karena kamu cuma jadi gelembung yang nunggu waktu buat pecah. Dan inilah kunci rahasianya. Sweet spot atau titik idealnya itu ada di persimpangan antara keduanya. Kamu punya keahlian yang nggak bisa dibantah. Dan kamu juga mastiin kalau keahlian itu dilihat oleh para pengambil keputusan. Kombinasi inilah yang menciptakan nilai sejati kamu di pasar. Akhirnya, kita sampai di pemikiran penutup yang paling kuat. 7 tahun itu cuma kerangka waktu. Yang beneran penting itu bukan seberapa lama waktunya, tapi seberapa intens, fokus, dan strategis tindakan yang kamu ambil di setiap tahunnya. Intinya, aksi mengalahkan durasi.
Setelah kita bedah semua peta jalannya, pertanyaan terpenting sekarang kembali ke kamu. Nggak peduli kamu ada di fase mana sekarang, apa satu langkah nyata pertama yang bakal kamu ambil untuk memulai atau mempercepat perjalanan di karir roadmap-mu sendiri?